Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Santi Widiawati, mahasiswi program studi S1 Fisika, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Airlangga. Dan sekarang saya sudah menginjak semester 5. Oke, tujuan saya membuat video ini yaitu untuk menyelesaikan soal ujian tengah praktikum mata kuliah Fisika Komputasi 2 praktikum di nomor yang pertama. Di sini saya akan mengambil 5 foto dari barang atau hewan kesukaan saya, namun di sini saya menggunakan 5 buah gambar dari barang kesukaan saya. Di sini saya menggunakan buku Filosofi Teras. Kenapa buku ini menjadi barang yang berharga bagi saya? Karena untuk membeli sebuah novel atau buku bacaan, saya harus menabung terlebih dahulu, yang artinya hal tersebut akan mengurangi uang jajan saya. Jadi, termasuk hal yang sedikit berharga bagi saya. Nah, itu alasannya. Kemudian, alasan yang kedua, karena saya sedikit FOMO, teman-teman banyak yang membeli buku ini. Namun, alasan yang ketiga, ini alasan yang paling masuk akal bagi saya, karena buku Filosofi Teras ini itu sedikit banyak telah mengubah mindset saya dalam berpikir. Di sini buku Filosofi Teras karya dari Henry Manampiring ini merupakan sebuah buku filsafat Yunani Romawi kuno untuk mental tangguh masa kini. Jadi lebih ke buku ajakan untuk kita agar bersikap thankful aja gitu terhadap apa yang udah kita lakukan. Jadi yang paling mengubah diri saya sendiri itu tergolong orang yang mudah cemas dalam melakukan sesuatu, kemudian sedikit panik tiap ada sesuatu yang nggak sesuai sama plan yang udah saya rancang. Tapi dengan saya selesai membaca buku ini, di sini saya diajarkan bahwa di dalam dunia itu ada dua hal. Ada hal yang bisa dikendalikan oleh diri saya, ada juga hal yang tidak bisa dikendalikan oleh diri saya. Lantas bagaimana cara kita untuk mengatasi hal yang tidak bisa dikendalikan oleh diri saya? Ya let it flow aja gitu. Kalau kita pikirin terlalu keras juga nggak bakalan ngubah keadaan. Jadi sejak membaca buku ini, itu sikap saya terhadap hal-hal yang ada di sekitar saya ya udah jalanin aja semampunya. Itu sedikit monolog saya mengapa buku ini tergolong barang yang berharga bagi saya. Oke, lanjut ke soal pembahasannya. Di soal pembahasan nanti saya akan mengambil 5 foto gambar dari tampak depan, tampak belakang, tampak samping, ini tampak samping dan juga tampak samping dan tampak atas seperti ini. Oke. Kemudian nanti kita ubah format warnanya, yang awalnya dia itu RGB atau yang berwarna kuning menjadi format grayscale, dan juga mengubah ukuran gambarnya menjadi ukuran 500 kali 500 pixel. Kemudian langkah selanjutnya kita akan mencari pola gambarnya. Jadi setiap gambar yang sudah diprogram nanti itu mereka punya pola. Nah, karena kita menggunakan 5 buah gambar, jadi pola-pola pada gambar itu nanti akan di ini di apa? Dianalisis pola mana sih yang lebih besar, dan nanti akan kita urutkan pola yang lebih besar ke pola yang lebih ini. Oke, selanjutnya Selanjutnya akan coba saya share screen gambar yang berkaitan dengan pola flowchart yang akan digunakan. Jadi di sini eh, terlebih dahulu saya menggunakan flowchart untuk menggambarkan prosesnya seperti apa sih nanti yang akan saya lakukan. Oke. Jadi pertama, mohon maaf untuk gambarnya ini saya bikin dengan menggunakan tulisan tangan. Untuk pertama kita melakukan programnya dimulai dari start view.
kemudian menginput gambarnya ke dalam Octave, dan diubah ukurannya menjadi 500 kali 500 pixel. Nah, kemudian tadi kan gambarnya masih berupa warna. Nantinya kita akan ubah formatnya itu menjadi format grayscale. Nah, kalau seluruh fotonya sudah dipenuhi, jika sudah memenuhi syarat, maka akan kita lanjut langkah selanjutnya yaitu mencari pola gambar. Namun kalau tidak sesuai dengan syarat yang ditentukan, maka dia akan menginput gambar dimulai dari awal. Jadi nanti kita akan menggunakan program loopingnya itu. Looping pengulangan dari pemrosesan gambar 1 sampai gambar ke-5. Kemudian kalau dia itu yes, maka dilanjut ke proses selanjutnya yaitu mencari pola pada gambar. Kemudian dilakukan pengurutan berdasarkan polanya dan diberi tanda berdasarkan urutan hingga menampilkan gambar akhir sesuai dengan tujuan yang dimaksud. Seperti itu diagram flowchart yang kita gunakan nantinya. Oke, langkah selanjutnya akan kita mulai pengkodingan dari programnya. Ya, akan saya share screen dari awal. Sebentar. Oh, English. Ini mana? Kita mulai program pengkodingannya. Terlebih dahulu kita bikin program penghapusan secara otomatis. Jadi nanti waktu pelaksanaan run program itu program yang sudah tidak dipakai akan terhapus dengan sendirinya. Jadi kita mulai CLC clear all. Kita save dulu documents. Satu. Nah, berarti kalau sudah terlihat di common window seperti ini, artinya programnya sudah bisa dimulai. Oke, langkah awal yang akan kita lakukan yaitu kita memasukkan gambarnya ke dalam Octave. Nah, karena di sini tadi saya sudah menggabungkan programnya, menggabungkan gambarnya itu dalam bentuk folder. Jadi kita ubah terlebih dahulu, nanti folder yang kita gunakan itu yang mana, seperti itu. Oke, jadi saya cari dulu foldernya. Di current directory ini kita ubah sesuai dengan folder yang kita gunakan. Oke, gimana nih? Dokumen. Nah, ini kita choose dulu. Nah, ini artinya dia sudah memasuki program folder yang ada di UTP. Jadi nanti gambarnya insya Allah bakalan keluar di sini. Kemudian kita mulai program untuk memanggil gambarnya agar bisa masuk ke dalam Octave itu. Kita masukkan filter sini.
Jadi ini digunakan untuk memasukkan gambarnya, program untuk memanggil gambar yang sudah ada dalam folder itu ke dalam Octave-nya. Kemudian kita lanjut memasukkan program image and spot sama dengan ini digunakan untuk mengambil tab dari program itu. Kemudian kita karena tadi di sini saya menggunakan format JPG, maka kita masukkan ke programnya image underscore files. Nah, di sini saya menggunakan format JPG, jadi di sini saya beri nama JPG. Sementara kalau kita misal menggunakan format JPEG, maka di sini kita tulis JPEG sesuai format yang kita gunakan pada gambarnya itu. Kemudian kita lanjut program selanjutnya untuk memanggil gambarnya itu dengan menampilkan matriks kosong. Matriks underscore hasil pola. Nah, fungsi matriks kosong ini tuh untuk menampilkan hasil kalkulasi pada program yang dijalankan itu nanti. Yang kita masukkan gambar underscore hasil sama gambar hasilnya. Ini itu objek kosongnya digunakan untuk menampung gambar yang nantinya akan tertampil pada programnya. Kemudian dilanjutkan untuk menampilkan jumlah foto yang kita gunakan. Export image for file. Nah, image master files, kemudian kita masukkan. Karena tadi kan saya sudah mengatakan dalam membahas flowchart-nya itu, kita akan menggunakan looping untuk menyelesaikan program ini. Jadi saya masukkan loopingnya mulai dari for item sama dengan 1 dibanding dengan jumlah fotonya. Kemudian nilai image file ini sama dengan image for here file ini sebuah program looping yang digunakan untuk menampilkan berbagai macam gambar yang ada dalam foldernya itu nanti. Oke, kemudian program looping itu nggak cuma satu aja, tapi ada beberapa lagi. Sebentar, kita aktif. Tuh, IMG sama dengan Image and read. Kita mungkin file kemudian kita kan juga menggunakan program. Jadi untuk loopingnya ini kita mulai dari gimana caranya Octave ini bisa memanggil program pada gambarnya itu. Kemudian juga kita masukkan langsung program untuk mengubah size-nya menjadi 500 x 500 pixel.
dan juga untuk mengubah format RGB atau warnanya itu menjadi format grayscale. Nah, ini sudah saya masukkan program iMread ini dengan fungsi untuk menampilkan gambarnya itu. Kemudian saya masukkan program selanjutnya untuk mengubah resize atau mengubah ukurannya. Resize sama dengan resize DMG dengan ukuran tadi kan 500 lalu 500 dan 500. Kemudian kita masukkan program untuk mengubah warnanya. Grayscale. Kemudian dalam size DMG underscore ini untuk mengubah warnanya dari RGB menjadi grayscale. Kemudian kita masukkan looping yang kedua. Terus satu banding kemudian kolom satu banding kolom kolom satu bandingkan kolom kemudian tipsnya tampilkan polanya MG underscore underscore kolom tambah dengan satu. Mikrofon kita masukkan matriks pola itemnya, matriks hasil pola teman-teman pola kemudian gambar underscore hasil itemnya gambar hasil pola item jadi pola terus gambar hasil pola gambar hasil item ini itu sama dengan mekanisme underscore rate
Please please ya, ini kemudian and for lanjut. Nah, ini tinggal gimana cara kita nanti bisa menampilkan gambar rasio polanya. Short sama dengan short matrix matrix rasio pola itu kita masukkan lagi karena tadi kan dia itu terdiri dari beberapa gambar dalam satu folder. Jadi harus kita looping secara terus-menerus jika program itu tidak berjalan. Sebentar, scan, terus kita masukkan looping yang kedua for image and for itemnya itu menggunakan satu dibanding dengan jumlah fotonya. Image and ini menentukan indexnya itu sama dengan find short image underscore ID Nah, ini harus kita masukkan teksnya untuk hasil yang akan digunakan biar ada keterangan. Teksnya itu, ini nanti jadi di program akhirnya itu akan otomatis mengurutkan sendiri pola-pola gambarnya dari yang terbesar ke terkecil. Teks dengan posisi posisi ke rata, kemudian diferensiasi pola tersebut. Terus ini besar ini dan dengan nilai jadi menunjukkan kemudian menunjukkan matrix hasil pola indeksnya pola indeks kemudian indeks indikator hasil ini gambar hasil dan indikatornya
Ini sebagai fungsi kalau nanti di gambar akhir itu akan kita tampilkan gambarnya. Nah, gambarnya ada 5, jadi 1 sampai 5 di next item. Terus issue ini hasil di teks ini ini Nah, ini pertanyaannya sudah selesai, jadi tetap kita cek dulu. Kenapa dia kok warnanya jadi kuning? Kita coba run dulu. Merek di garis bawah bawah emerald bawah. Garis ini harus kita satu. Ini ada kesalahan gambar di sini. Kenapa ini? Please, stop hasil. Karena di sini ada yang error, berarti kita harus coba lagi mencari sebenarnya dia error kenapa? Ya, karena tanda ini, jadi kita harus cek tulis ah, kenapa aku harus ini dan dengan nilai ini yang kita salah. Nah, oke. Kita coba lagi tulis yang di garis tapi setelah apa? Ini setelah teks posisi berarti kita tampilkan image gambarnya, image hasil gambarnya, gambar underscore hasil index, index. Kemudian kita masukkan subplotnya buat ngeplot grafiknya itu nanti jadi subplot dari gambar, maksud saya bukan grafik ya, gambar dari gambar 1 sampai gambar kelima, karena di sini menggunakan 5 gambar underscore item. Ensure hasil kamu kita habisnya kita coba dulu. Teks sama dengan posisi. Oh, ini ada di bagian ini juga SPR. Ini ada dua error.
Daripada kita bingung, kita coba tulis ulang lagi pertanyaan ini. Berarti benar habis index find sort index item. Jadi kita masukkan tag. Dengan tadi tinggal ngumpulin teksnya. Berapa posisi itu menjelaskan untuk itemnya item berapa Nah, ini akhirnya programnya sudah tampil. Di sini ada matriks hasil polanya dari 0 kali koma kali 0 dengan hasil gambarnya ini. Nah, ini sudah muncul. Nah, ini akhirnya kita sudah bisa menyelesaikan program TalkTalk untuk mengubah ukuran menjadi 500 dan 500 pixel dan mengubah format warna dari RGB menjadi format grayscale. Kita geser dulu. Di sini sudah sesuai, jumlah fotonya ada 5. Untuk matriks hasil polanya itu ada 135, 169, 227, 81, sama 57. Jadi posisi 1 itu ditempati dengan foto ketiga dengan nilai hasil pengurutan yang terbesar yaitu 227. Oke, foto ketiga itu saya ambil dari gambar tampak depan. Oke. Terus kalau yang posisi kedua ditempati oleh foto kedua, saya ambil dari gambar tampak belakang dengan nilai polanya itu 169. Kemudian untuk posisi yang ketiga itu ditempati oleh foto yang pertama. Saya ambil dari foto tampak samping. Di tampak samping itu yang ini. Ada tulisan filosofi teras dari samping. Dengan nilai polanya 135. Kemudian kalau di foto yang keempat itu foto tampak samping tapi yang nggak ada tulisannya seperti ini. Ini dengan posisinya nilainya 81. Kemudian nilai terakhir posisi yang kelima dari sini tampak atas dengan nilai polanya 57. Oke, seperti ini gambar yang kita hasilkan. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk pembahasan soal yang pertama ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.